Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Sungguh-sungguh Mencari Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah memiliki potensi untuk berinteraksi dengan Allah. Keselamatan dalam Yesus Kristus hendak mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula, yaitu persekutuan antara Allah sebagai Bapa dan manusia sebagai anak-anaknya. Kekristenan yang benar bila dikenakan atau dijalani dapat membuat seseorang semakin mengalami perjumpaan dengan Allah. Tujuan pelayanan gereja harus terfokus hanya pada hal ini. Kita harus mengisi hidup ini dengan misi ini, saudaraku. Ya, misi ini. Mengembalikan hidup kita pribadi masing-masing pada rancangan Allah semula, lalu kita juga mengajak orang lain untuk bisa mengalami perubahan seperti perubahan kita. Oleh sebab itu orang percaya harus memahami dengan benar maksud keselamatan yang diberikan oleh Allah. Kekristenan bukanlah sekadar agama yang melengkapi kehidupan manusia di bumi, melainkan jalan hidup yang mengubah manusia. Percaya harus memahami dengan benar maksud keselamatan. Jadi kekristenan bukan sekedar beragama lalu mendapatkan jalan keluar, melengkapi kehidupan di bumi, mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani, sukses dalam karir, studi rumah tangga, dan segala kesenangannya. Melainkan perubahan dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Dan inilah yang membuat seseorang bisa berinteraksi dengan Allah, bisa tune, bisa klop, bisa krek dengan Allah, dan membangun terus perdamaian dengan Allah atau hidup dalam perdamaian dengan Allah, persekutuan dengan Allah sampai keabadian. Kesalahan banyak orang Kristen yang mengakibatkan mereka tidak mengalami perubahan kodrat dan tidak pernah mengalami hubungan interaksi dengan Allah disebabkan karena mereka menjadikan kekristenan sekedar agama. Sehingga banyak orang Kristen hanya memiliki pengalaman keberagamaan tetapi bukan perjumpaan yang benar dengan Allah, serta tidak pernah memiliki pengalaman berjalan dengan Allah. Ini adalah kemerosotan dan penyimpangan yang sudah berlangsung berabad-abad. Orang Kristen hari ini hanya mewarisi doktrin dan liturgi, tetapi bukan impartasi penularan kehidupan yang berinteraksi dengan Allah. Karena para tokoh-tokohnya ya belajar kekristenan hanya di sekolah tinggi teologi. Mempelajari Allahnya sebagai ilmu, tapi tidak mengalami perjumpaan langsung. Dan tentu tidak mengalami perubahan kodrat, saudara. Rusak semua jadinya. Dan itu menjadi standar. Sayang, saudara. Kekristenan yang telah menyimpang, telah menjadi standar kehidupan agama Kristen yang dijalani hampir semua orang Kristen di dunia. Tidak heran kalau kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang bukan umat pilihan. Standar moral mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang kelakuannya lebih buruk dari orang-orang non-Kristen. Mereka tidak merindukan kerajaan Allah. Kehidupan mereka adalah kehidupan wajar seperti manusia pada umumnya. Orang Kristen yang hidup dalam kewajaran anak dunia ini tidak mungkin hidup dalam perdamaian dengan Allah. Orang yang ke gereja belum tentu mengalami perjumpaan dengan Allah secara benar. Perjumpaan dengan Allah tidak hanya diwakili oleh liturgi atau tata cara ibadah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dalam segala keadaan dan dalam segala persoalan hidup yang dialami oleh masing-masing individu. Allah dapat dikenal dan ditemukan di sepanjang menit, detik, dan setiap saat dalam perjalanan hidup kita. Dimanapun orang percaya berada dan dalam segala keadaan Allah hadir dan bergerak. Allah tidak pernah berhenti memelihara, melindungi, dan mendidik orang percaya. Nah, masalahnya terletak pada masing-masing individu, apakah menanggapi kehadiran Allah dalam hidup ini dengan belajar mengerti kebenaran Allah dan melakukannya atau tidak. Ya, apakah punya tekad yang kuat untuk menjadi seperti Yesus, dan sikap yang jelas, dan kebiasaan atau pembiasaan. Nah, ini masalahnya, saudaraku. Pembiasaan. Orang yang ke gereja belum tentu mengalami perjumpaan dengan Allah secara benar.
Perjumpaan dengan Allah tidak cukup hanya diwakili oleh liturgi atau tata cara ibadah. Ya, perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan dalam segala keadaan, dalam persoalan hidup yang dialami seseorang, saudaraku. Dengan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan orang percaya, seharusnya orang percaya dapat mendengar suaranya. Jangan ragu-ragu, saudaraku. Jangan ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu. Bimbingan Allah itu nyata. Ada. Pasti. Nah, masalahnya kita menangkap tidak bimbingannya itu. Kalau kita sibuk fokus pada dunia dengan segala kesenangannya, kalau kita tidak berhenti memuaskan daging kita, ya kita tidak menangkap bimbingan Tuhan yang khusus dan istimewa tersebut. Untuk ini orang percaya harus berani menginvestasikan waktunya untuk menemukan Allah dan hidup berjalan dengan Dia. Orang percaya harus bertekad untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah, serta meninggalkan percintaan dunia. Harus berani meninggalkan percintaan dunia. Orang percaya harus berani untuk tidak duniawi. Kalau seseorang tidak bertekad untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, serta tidak bersedia meninggalkan percintaan dunia, sebaiknya atau seharusnya berhenti menjadi orang Kristen. Sebab percuma ke gereja dan menjadi orang Kristen kalau tidak berhenti berbuat dosa dan tidak meninggalkan percintaan dunia. Pasti tidak mengalami perjumpaan dengan Allah. Dengan semangat dunia yang tidak ditinggalkan, seseorang tidak akan bisa menjumpai Allah. Tekad memang tidak otomatis, tetapi tekad dapat dimiliki. Tekad memang tidak otomatis membuat seorang memiliki hidup suci dan meninggalkan percintaan dunia. Tetapi tekad akan terus membuat diri seseorang bersikap hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan dia bisa menerima tuntunan Tuhan itu. Dan tekad yang kuat disertai sikap akan membuat seorang berkebiasaan untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Dan komitmen itu akan terus dibaharui dari hari ke hari. Dan komitmen itu akan menjadi bagian hidup yang tidak akan pernah terlepas, karena itu menjadi irama hidupnya. Ia tidak akan bisa hidup tanpa komitmen itu, karena itulah yang dinikmati. Nah, saudaraku, kita harus mengalami Tuhan, ya, dengan hidup suci, meninggalkan percintaan dunia, menyediakan waktu doa, ya, saat teduh, meditasi, ya. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doktrin atau ajaran sistematika teologi, walaupun itu perlu dan penting sekali. Tetapi aspek lain seperti yang saya kemukakan ini harus juga penting dan utama atau lebih utama. Setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Allah akan menemukan tempat di mana ia belajar lebih mendalam mengenai Dia dalam doktrin dan sistematika teologi yang benar-benar alkitabiah. Orang yang benar-benar menemukan Allah pasti tidak tertarik lagi dengan dunia ini, pasti hidup tidak bercela, rela berkorban apa saja demi kerajaan Allah, dan menyadari serta menghayati bahwa dunia bukan rumahnya. Hatinya sudah dipindahkan ke kerajaan surga, sehingga memiliki kerinduan untuk pulang ke surga. Sampai pada tahap ini, kematian tidak lagi menjadi realita yang menakutkan. Orang percaya seperti ini adalah orang percaya yang siap meninggal dunia. Ia bukan saja menantikan bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus dan para malaikat-malaikat di surga pun juga menantikan pertemuan muka dengan orang-orang yang setia seperti ini. Saudaraku, kiranya kebenaran-kebenaran ini memberkati kita sekalian. Selamat berjuang. Tuhan memberkati.